Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi mengenai kekebalan diplomatik, diplomatic immunity. Diplomatic immunity adalah prinsip hukum internasional di mana pejabat pemerintah asing tertentu diakui memiliki kekebalan hukum, legal immunity, terhadap yurisdiksi negara lain. Hal ini memungkinkan perjalanan yang aman, safe passage, dan kebebasan bepergian, freedom of travel, seorang diplomat di negara tuan rumah dan memberikan perlindungan hampir total dari tuntutan hukum dan penuntutan lokal. Kekebalan diplomatik adalah salah satu praktek tertua dan paling tersebar luas dalam hubungan internasional. Sebagian besar peradaban sejak zaman kuno telah memberikan beberapa tingkat status khusus kepada utusan dan utusan asing, foreign envoys and messengers. Ini dirancang untuk memfasilitasi hubungan antar negara dengan memungkinkan perwakilan masing-masing untuk melakukan tugasnya dengan bebas dan aman. Selain itu, perlindungan tersebut umumnya difahami sebagai timbal balik resiprokal dan karena itu saling menguntungkan. Apabila suatu negara ingin menangkap seorang diplomat yang dianggap telah melakukan kejahatan serius, mereka dapat meminta negara asal diplomat tersebut untuk mencabut kekebalan mereka. Contohnya, pada tahun 2002, seorang diplomat Kolombia di London didakwa melakukan pembunuhan tidak berencana setelah kekebalan diplomatiknya dicabut oleh pemerintah Kolombia. Alternatif lain adalah dengan mengadili orang tersebut di negara asalnya. Apabila suatu negara tidak menginginkan kehadiran seorang diplomat, maka diplomat tersebut dapat dinyatakan sebagai persona non grata atau orang yang tidak diinginkan. Hal ini disebutkan dalam pasal 9 Konvensi Wina bahwa negara penerima dapat menyatakan status persona non grata kapan saja tanpa harus menjelaskan alasan keputusannya. Terdapat 3 teori mengenai landasan hukum pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik luar negeri, yaitu sebagai berikut. Teori ekstrateritorialitas yang menyatakan bahwa seorang pejabat diplomatik dianggap seolah-olah tidak meninggalkan negaranya. Ia hanya berada di luar wilayah negara penerima walaupun pada kenyataannya ia sudah jelas berada di luar negeri, sedang melaksanakan tugas-tugasnya di negara di mana ia ditempatkan. Demikian juga halnya gedung perwakilan. Jadi, pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik disebabkan faktor ekstrateritorialitas tersebut. Oleh karena itu, seorang diplomat dianggap tetap berada di negaranya sendiri. Ia tidak tunduk pada hak hukum negara penerima dan tidak dapat dikuasai oleh negara penerima. Menurut teori ini, seorang pejabat diplomatik tersebut adalah dikuasai oleh hukum dari negara pengirim. Dalam praktiknya, teori ekstrateritorialitas sangat berat untuk diterima karena dianggap tidak realistis. Teori ini hanya didasarkan atas suatu fiksi dan bukan realitas yang sebenarnya. Jadi, teori ekstrateritorialitas dalam arti seorang wakil diplomatik dianggap tetap berada di wilayah negaranya sendiri. Teori ini di dalam kehidupan sangat sulit diterapkan dan mayoritas ahli hukum menyangkal kebenarannya.